Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast 45. Jadi dalam podcast kali ini spesial sebab ini merupakan podcast episode pertama kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatimah Intan Maharani, biasa dipanggil Intan, bersama rekan saya Mas Amirul Ishak, bisa dipanggil Mas Amir. Tentunya hari ini kami mengundang tamu spesial dari Sekretariat DPRD Rembang bersama Bapak Pedias Yudit selaku Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak sudah berkenan hadir di podcast kami hari ini. Sebelumnya podcast kami dalam episode pertama ini yaitu Semangat Kemerdekaan Pemuda 45 di tengah gejolak pandemi COVID-19. Jadi Bapak Pedias selaku Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan ya Bapak menjadi Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan? Terima kasih pada program kegiatan podcast ya. Saya terima kasih sebagai tamu undangan. Jadi saya kalau bekerja di Sekretariat DPR itu ya sekitar 3 tahun yang lalu. Sebelumnya ya melalang buana, namanya promosi kan biasa, jadi biasa. Tapi alhamdulillah sudah 3 tahun terakhir saya di bagian kepala rapat bersama perundang-undangan. Jadi di atas saya secara struktur organisasi yaitu ada sekretaris. Lalu di sekretaris ini dibagi ada 3 kepala bagian. Yang pertama kepala bagian umum yang ngurusi masalah penerangan, kepegawaian, masalah anggaran, itu di bagian umum. Lalu ada kabar pengawasan, itu yang ngurusi menyusun anggaran terus menyusun pengawasan. Nah, saya di bagian rapat risalah dan perundang-undangan termasuk perumasan. Jadi tugas saya ada 3. Yang masalah peraturan membuat fasilitasi perundang-undangan. Yang kedua, kita memfasilitasi rapat-rapat. Yang ketiga adalah pemasaran publikasi. Untuk tugas yang pertama membuat perundang-undangan, itu kita setiap di produk undang-undang itu di DPR itu ada 3 yang sifat peraturan, yaitu peraturan DPRD. Misalnya tata tertib DPRD itu sifatnya peraturan. Ada yang sifat keputusan. Keputusan itu ada 2. Keputusan yang diambil saat paripurna itu dinamakan keputusan DPRD. Nah, itu keputusan DPRD, jadi harus di paripurna, namanya keputusan DPRD. Ada yang kedua namanya keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD keputusan yang diambil tidak dalam forum paripurna. Ini seperti rapat-rapat biasa, jadi tidak di forum paripurna, jadi rapat-rapat itu. Nah, di DPRD ini setiap rapat-rapat itu harus quorum. Jadi harus quorum. Kalau tidak quorum, berarti rapat itu
tidak sah. Jadi inilah di DPR. Lalu yang kedua kita tadi di rapat ya tadi menyelenggarakan memfasilitasi rapat-rapat. Tiap hari rapat ya tugas ya Pak. Banyak sekali ya Pak ya. Masa rapat ono mere itu 3 kali ya Pak. Terima tamu ya, tamu dari kunjungan kerja, terus rapat public hearing, terus rapat gabungan yang internal, lalu rapat pimpinan gabungan bersama bupati. Jadi kemarin ya kita yaitu rapat-rapat. Nah rapat-rapat, tiap rapat-rapat itu ada risalah ditulis Bang, itu ada risalah. Jadi terdokumentasi semuanya. Jadi termasuk data di siapa yang rapat, siapa yang hadir, apa keputusannya, yang memimpin rapat siapa, yang di siapa, apa datanya. Nah, di rapat-rapat ini paripurna ini biasanya ada sambutan bupati, sambutan pimpinan itu wajib. Jadi saya sibuk bikin sambutan. Nah, yang terakhir masalah kehumasan. Yang tadi kehumasan yang menerima tamu kunjungan kerja dari mana saja, DPR maupun dari instansi kita mana. Jadi sepanjang ada surat kita terima, seperti dengan yang kemarin yaitu itu orang hukumnya gitu. Kemudian kalau di saat pandemi saat ini Pak, Bapak dalam melaksanakan tugas itu apakah ada kendala? Ya. Kendala seperti jadi kalau seperti misalkan kita sekarang kan ada PPKM. Kemarin alhamdulillah kalau kemarin itu Rembang masuk PPKM level 4, sekarang Rembang masuk PPKM level 3 ya ada masuk ya. Oleh karena ada pembatasan peserta, jadi kita di pembatasan. Nah, malah kita disarankan seperti kemarin yang public hearing itu kan kita kan meeting dengan pihak Universitas UNS dengan kita meeting. Jadi itulah jika itu ada pembatasan yang kita melakukan dalam rapat-rapat memakai teknologi dari dalam jaringan. Itu memang satu kewajiban yang mana kita lakukan. Kendalanya ya selama sebelum pandemi kan biasanya kita kan tatap muka, faktual ya, rapat faktual. Tapi karena sehingga ini ya hampir 2 tahun itu ya karena tidak rapat faktual, ya pakainya kan rapat virtual, yaitu kurang, jadi kan kurang banyak. Jadi biasanya kan yang jadi kendala itu kalau pakai Zoom meeting itu kan sinyal. Jadi persepsi antara apa yang diomongkan dengan yang didengar itu kan sosok kalau faktual kan enak diskusi. Mudeng itu sok, karena kan sinyal. Itu. Tapi itu nggak masalah. Artinya itulah satu kendala bahwa di dalam pemakaian virtual atau daring itu ya lancar, tapi kendalanya sok-sok kan ini ya jalur internet-nya ya sok baik, jaringannya baik, itu mempengaruhi penangkapan di dalam kita ya. Ini kan kita memasuki bulan kemerdekaan. Nah, makna kemerdekaan menurut Bapak Pedias
Ya, jadi ya kita sebagai generasi penerus ya yang tidak berjuang secara fisik, ya kita otomatis kita kan cita-cita leluhur kita kan ingin menciptakan rakyat itu kan lahir batin juga lahir batin. Paling tidak untuk misi kemerdekaan ini ya kita sebisa-bisanya bagaimana cara bisa membahagiakan, mencetakkan rakyat sebagaimana yang diciptakan oleh generasi yang dulu, termasuk dengan juga ke depan dalam mengisi ya artinya apa artinya dalam mengisi kemerdekaan itu yang diisi dengan karya-karya yang positif itu kan satu-satu, misalkan dengan hobinya nyanyi itu sudah salah satu mengisi kemerdekaan secara yang positif. Dengan pinter sepak bola, ya istilah sepak bola dengan maksimal. Jadilah kalau dengan mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik. Artinya seperti tuntutan orang tua, ya biar lulus yang tepat pada waktunya. Amin. Jadi berorganisasi boleh, tapi kan cita-cita orang tua kalau kita berasik di mahasiswa kan batasan kerja kan dibatasi usia, jadi kita boleh berekspresi ya kita harus bisa tata krama lah yang dengan adat yang kayak gitu deh. Jadi kita isi dengan karya-karya yang positif sehingga bisa menghasilkan karya musik, misalkan ya dengan kita apa itu Mengembangkan bakat ya Pak. Oke. Kemudian pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada kaum muda, apalagi di saat pandemi seperti ini ya Pak. Ya. Pesan-pesan menjelang Ya. kemerdekaan. Kalau dulu kita sebelum datang lalu kan kita kan belajar kan tidak pakai daring ya. Kalau sekarang kan pakainya kan daring, tidak tatap muka. Itu adalah satu beban ya. Tapi kita ya namanya ke depan karena itu adalah situasi kita sebagai ya, manusia yang diwajibkan harus tidak pasrah dengan masalah, orang lari dengan masalah ya kita masalahnya aja kita hadapi, kita bagaimana cara masalah itu bisa kita atasi, jangan kita takut menghadapi masalah ya. Setiap hidup pasti ada masalah, tapi kalau kita punya semangat bicaranya masalah itu dijalankan, insya Allah ada jalan keluar yang baik. Jadi pesan saya sama rekan-rekan mahasiswa karena ini masih pandemi ya kita tetap belajar dari karena ilmu itu kan berkembang terus ya tidak stagnan ya, kita tetap belajar karena kan sesuai hadis Nabi kan carilah ilmu dari bulan ibu sampai ke yang ibu. Jadi selama nyawa masih di dalam jiwa kita ya kita diwajibkan mencari ilmu. Sekian podcast kami hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.